beranda Facebook munculnya masalah guru dengan murid di media sosial, di TikTok, Instagram, bahkan di YouTube. Munculnya cuman kabar itu aja. Tapi menurutku sih itu belum seberapa. Karena apa? Kebetulan kasus ini terjadi tidak di pondok pesantren. Ya, saya ulangi lagi. Ya, peristiwa itu tidak dilakukan oleh gurunya, itu bukan guru ngaji, bukan guru pondok pesantren, bukan kiai. Ya. Apalagi bukan Habib ya, bukan Pak Alawi. Coba kalau kejadian ini kok gurunya itu guru ngaji pondok pesantren, wayuh, itu jongos antek PKI itu cangkeme kayak koyong opo, busuk dan kotornya, menghujat Islam, mencaci maki. Wah, media-media pun pasti 24 jam setiap hari, media-media TV semuanya pasti menyiarkan kasus itu. Ya untung saja ini bukan guru ngaji, bukan kiai, pelakunya bukan kiai dengan santrinya. Jadi agak belum seberapa sih. Jadi intinya meskipun viral, meskipun ini menjadi konsumsi publik saat ini yang di mana-mana sedang membicarakan itu, tapi paling tidak kan tidak separah seperti seandainya itu terjadi pada kiai dan santrinya. Jadi intinya mereka ini yang selama ini sok paling suci, sok merasa paling beradab, paling Pancasilais, itu bungkam karena tidak ada kaitannya dengan pondok-pondok pesantren, dengan kiai, dengan santri. Coba kalau dengan kejadian ini adalah santri, kiai, pelakunya itu berada di pondok pesantren, pasti, apalagi itu kelasnya kayak Abu Janda, ya, kayak si anggota DPR betina yang penjilat Jokowi itu, itu pasti gencar sekali menyerang Islam. Karena intinya mereka itu memang anti Islam. Dan tambah lagi orang-orang munafik. Bukankah orang munafik begitu? Ciri orang munafik itu, kalau Islam dihina, dicaci maki, direndahkan, diserang, mereka pura-pura bisu, pura-pura budek. Tapi saat orang Islam, ada orang Islam yang tergelincir, ya, melakukan kesalahan, dia ikut menyerang, ya, ikut menyerang, ikut mencaci maki, ikut memojokkan Islam. Jadi bukan oknumnya yang diserang, tapi Islamnya. Itulah orang munafik, orang zindik. Ya, kita ambil pelajaran lah. Intinya yang namanya sebuah perilaku itu bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak peduli itu kiai, tidak peduli itu santri, tidak peduli itu guru ngaji atau guru SMA, guru SMK, mau orang biasa, mau orang alim, mau orang bodoh. Ya, yang namanya perilaku buruk tetap saja buruk. Ya, jadi kita objektif saja. Intinya kita tentu saja mengutuk perilaku itu dan semoga tidak banyak terjadi, atau mungkin sebenarnya ini sudah menjadi hal yang umum, cuman yang terungkapkan satu ini yang kebetulan terekam, viral kan kejadian itu. Ya intinya kan masih banyak aib-aib yang Allah masih belum buka dan memang Allah tutupi. Jadi jangan sok suci, jangan sok merasa paling bersih. Kalau orang masih menganggap kita baik, masih menganggap kita ini bersih, tidak maksiat, itu kan karena Allah masih menutupi. Kita ini pecundang, seringkali jadi pecundang, ya, melakukan maksiat ditutup-tutupi, ya, ditutup-tutupi dari makhluk. Tidak
tidak ada orang lain yang tahu, tapi kalau di luar seakan-akan merasa sok paling bersih ya. Coba saja kalau Allah buka aib kita. Seringkali kita ini melakukan maksiat-maksiat yang orang lain tidak tahu, kita tutup-tutupi, kita sembunyikan, hanya diri sendiri dengan Allah yang tahu. Tapi kalau berbuat baik, karpe kabeh wong ngerti. Memang kita ini memang sok jadi pecundang. Ya, begitu saja komentar saya atas kasus guru dan murid yang saat ini sedang viral lewat di setiap beranda. Hanya kabar itu saja, dan dengan bangga yang memviralkan itu dengan bangganya, yang membuka aib orang, memviralkan dosa orang lain. Suatu saat nanti dia nggak sadar kalau suatu saat nanti bisa saja itu terjadi pada dirinya, keluarganya, anaknya, adiknya ya. Jadi ingat bro, kalau ada orang melakukan kesalahan, kau bangga memviralkan itu, kau bangga mencaci makinya ya, membulinya, bisa jadi suatu saat nanti itu terjadi juga pada anakmu, pada ibumu, pada kakakmu ya, pada keluargamu, atau pada dirimu sendiri. Ngono ya ngono ning aja ngono ya. Itu aja.